Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara saya Bu Selvi yang santun dan rendah hati, Pak Budi Soroso sahabat saya yang saleh, saudara-saudara keluarga besar pajak, calon-calon penghuni surga semuanya. Kepada Allah kita panjatkan tasbih tadzkir, Zat yang telah menciptakan Ramadan bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalamnya amat syarat dengan upacara-upacara ibadah kepadanya. Siapa saja di antara kita yang pandai memperkaya amal saleh sepanjang bulan Ramadan, di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat cantik. Hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepadanya. Saudara-saudara, adik-adik, oleh karena itu Ramadan yang hanya datang satu tahun satu kali, perbanyaklah beramal saleh di dalamnya. Sebagai tamu besar, Ramadan tahun besok pasti tiba kembali kepada kita. Kita belum tentu bisa menyambutnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bisa mengadakan terhib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tahun ini sudah tidak bisa berpuasa lagi. Ada di antara mereka yang meninggal dunia, ada yang karena udzur syar'i, tapi karena udzur itu mereka tidak bisa melaksanakan dan menikmati bulan yang agung dan suci ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya. Bu Selvi paling disiplin pribadinya. Itulah teladan abadi buat orang-orang yang beriman. Rasul yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarahi di Masjid Nabawi sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita pada beliau. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itulah Nabi yang agung dan suci, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata siam dalam segala derivasinya di dalam Al-Quran ada 13 kali disebutkan. Termasuk ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tapi kata saum, puasa juga artinya, hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. Waktu itu Dewi Maria melahirkan seorang laki-laki suci yang menjadi Nabi, Nabi Isa Al-Masih, dalam keadaan menangis. Menangis karena sakit melahirkan. Ibu-ibu lebih tahu itu. Tetapi yang paling sakit bagi Dewi Maryam bukan sakit melahirkan, tapi tuduhan orang-orang sekitarnya karena Dewi Maria telah melahirkan manusia tanpa ayah. Hari ini kita bukan bicara tentang komparasi religi, saya hanya menggambarkan tentang jumlah ayat. Itu sebabnya bapak-bapak, yang membatalkan siam, membatalkan puasa, sejengkal di bawah perut, sejengkal di atas pusat. Kenapa yang membatalkan puasa sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusat? Seks dan makan, karena itu yang merusak tatanan kehidupan umat manusia selama ini. Perang antar bangsa, itu karena seks dan makan.
eksploitasi negara besar kepada negara kecil. Maaf saya bicara agak kasar, Bapak-bapak, orang tidak jujur juga rata-rata karena seks dan makan itu. Itu sebabnya saum yang membatalkan itu, tapi siam yang membatalkan itu, tapi saum yang dikatakan saum puasa Dewi Maria itu puasa bicara. Tidak boleh lidah kita seperti api dalam hidup ini. Puasa tidak makan, puasa tidak dusta, puasa tidak dendam kepada orang. Bicara itu belusi sangat penting, apabila salah fatal betul. Bicara, kalau orang banyak bicara, saudara, biasanya hatinya tidak jernih, sulit menerima bisikan-bisikan Tuhan kepada hati kita. Ulama-ulama yang sedikit bicara, beliau-beliau itu yang biasanya tahu peristiwa masa lalu, masa kini, dan kita bisa bertanya, apa yang akan terjadi di masyarakat kita sekian puluh tahun yang akan datang. Tapi baiklah, itu kita kesampingkan dulu hari ini, toh masih ada kesempatan nuzul Quran nanti. Saudara, apa tujuan Allah menurunkan ibadah puasa? Dulu sih saya agak tergesa-gesa, masih ditunggu Jaksa Agung saya sebentar lagi, jam 2 ini. Apa tujuan Allah menurunkan ibadah puasa? Ada 4. Kalau ngaji di pesantren di Bogor, tazkiyah namanya itu. Kalau ceramahnya di pesantren, tazkiyah. Pertama, tazkiyatun nafas, membersihkan khis, membersihkan jiwa. Pak Budi, kendali hidup ini ada pada jiwa. Kalau jiwa manusia baik, bersih, hidupnya pasti baik. Tapi kalau jiwa manusia rusak, sulit kita memberikan komentar pada orang yang rusak jiwanya itu. Itu sebabnya puasa tujuan pertama, jiwa manusianya itu yang diperbaiki. Dalam Al-Quran jiwa itu ada 3. Pertama amarah. Surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsa inna nafsa lamartum bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Jadi pada jiwa manusia itu ada nafsu yang bernama al-ammarah. Itu pada semua kitab itu. Pada Jabur, pada Taurat, pada Bible, pada Al-Quranul Karim. Apa amarah itu? Nafsu yang senantiasa mengajak manusia ke jalan yang sesat. Bapak-bapak, saya mohon maaf. Kalau seusia Bapak, Al-Quran 3 juz saja belum pernah khatam, jiwa Bapak sakit itu. Sakit itu. Adik-adik sayang, kalau sedang mendapat kesulitan, mencari dukun bukan tahajud kepada Allah. Jiwa kita sakit sebenarnya. Khais, jiwa kita sakit. Kalau kita lebih suka nonton sinetron, adik-adik, daripada kita mendengarkan kalamullah dibacakan orang, jiwa kita sakit. Dan kalau manusia sudah sakit jiwanya, jangan pernah berharap banyak kepada itu. Kalau keluarga besar pajak jiwanya sakit, maaf saudara, rakyat bisa tidak bayar pajak. Jadi upaya Pak Budi, upaya Bu Lucy mengadakan acara-acara semacam ini bukan semata-mata kepentingan agama Islam, bukan. Kepentingan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Dan itu Bu Lucy tadi memuji-muji bulan Ramadan, Pak Budi telah begini. Dengan senang hati Bu Lucy saya lihat, saya senyum menyampaikannya. Saya pikir tadi, dengan pujian apa saya harus menyanjung Bu Lucy ini? Itu yang saya katakan tadi, Bu Lucy yang santun dan rendah hati. Saya perhatikan betul, saya intip betul bicara apa Bu Lucy di atas mimbar ini. Jadi jiwa manusia ini mesti baik. Itu sebabnya sepanjang Ramadan Allah memerintahkan kepada kita, khatamkan itu Al-Quran.
Perbanyak zikrullah. Zikrullah bukan cuma subhanallah, alhamdulillah. Bukan cuma itu. Bahwa itu zikir, tidak usah diskusi, itu pasti. Tetapi zikrullah, hati itu senantiasa dekat kepada Allah. Kalau hati dekat kepada Allah, saudara-saudara, udara panas ini bisa sejuk pada diri kita. Udara yang dingin ini bisa hangat pada diri kita. Kenapa? Sebab kita dekat kepada Allah, Maha Pencipta alam semesta. Itu yang pertama ingin diperbaiki oleh Allah. Yang kedua, supaya jiwa ini baik, usahakan kalau bisa salat malam jangan lepas. Sekalipun hanya 2 rakaat, witir 1. Dalam bahasa Islam, Bu Lucy, namanya itu salat tahajud itu. Bapak-bapak menyebutnya di Bogor qiyamul lail, salat malam. Saya punya seorang sahabat dulu agamanya Nasrani. Dia sudah 6 kali pindah agama. Namanya Kit Stevens. Sekarang namanya Yusuf Islam. Sekali waktu saya meresmikan sebuah masjid, Al-Falah namanya. Kalau Bapak ke Singapura, ada Hong Kong Bank, sebelahnya ada Al-Falah. Itu saya resmikan dulu itu, bersama Kit Stevens. Kami selesai ceramah jam 10 malam, dia jam 10:05 telepon saya. Ya jam 12:05. Dia bilang, Tuan Anwar, kita tahajud. Saya bilang tidak, saya tahajud nanti pagi. Sebab tahajud paling baik adik-adik kalau bisa selesai azan subuh pertama, tahajud kita. Lalu saya bilang, saya tahajud nanti pagi. Dia bilang, tidak, sekarang kita tahajud. Saya pengen tahu orang yang baru masuk Islam 9 tahun tuh ngajak kiai tahajud tuh kayak apa tahajudnya. Saya bilang, you datang ke kamar, kita salat di sini. Saya buka sajadah, saya pakai handuk kamar mandi. Saya coba, saya bilang, you imam, saya makmum. Pak Budi, kaget saya tuh. 9 tahun masuk Islam. Kami sholat 2 rakaat witir 1. Rakaat pertama dia baca basmalah waladhdallin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka khatam surah Yasin berruku yang pertama. Rakaat kedua dibaca alif lam mim, zalikal khatam suratul Baqarah, bersujud yang kedua. Kami sholat 2 rakaat witir 1 jam 29 menit. Itu Islamnya baru 9 tahun. Kalau boleh saya tanya bapak-bapak kalau sholat ayatnya apa? Baik, jawab kira. Apa ayat kita? Qul huwal asri, inna ayat inna baina. Baca suratul kafirun, memutar wala anna wala antum, enggak ketemu ujungnya. Kang Budi, Budi Suroso. Budi tahu apabila 2/3 malam telah tiba, Allah menurunkan malaikat ke Bogor sini. Malaikat kalau ada keluarga besar pajak, hidupnya miskin, dia bangun tiap malam tahajud, minta harta padaku, berikan kunci harta, supaya dia jadi hamba yang kaya raya. Umat Islam ini makanya miskin-miskin, nggak pernah tahajud, makanya miskin-miskin. Ke kantor, sepatu miring sebelah. Orang udah pakai beli, dia masih pakai buatan Batang, semi, dendek, kamu dendek tuh. Tahajud. Di bulan Ramadan tarawih. Hai malaikat, kalau ada keluarga besar KPP Bogor, pajak di Bogor, sakit jantung kena liver, Dr. Lee dari Taiwan angkat tangan, Tarmizi dari Harapan Kita tidak mampu bedah jantung koroner, melewati 4 bypass jantung koroner. Dia bangun tiap malam tahajud, minta sakit jantungnya diangkat tahajud tiap malam. Hai malaikat, bawa pakai obat, angkat sakit jantung hambaku keluarga pajak yang tiap malam melakukan tahajud itu. Bapak sakit jantung, berobat ke dokter jantung sedunia, tahajud tidak pernah. Percaya, sampai liar lahat penyakit kita bawa itu. Tahajud. Bukan cuma di hadapan Pak Budi, bukan di hadapan Bu Lucy saja. Kemarin kita
buka puasa di istana, saya sampaikan ini. Coba bangsa ini tahajud. Bukan siapa kita minta lagi. Hai malaikat, kalau ada keluarga besar pajak Bogor, rumah tangganya kacau, suami tidak percaya pada istri, istri cemburu pada suami, ribut rumah tangga pagi sore siang malam, dia bangun tahajud berdua-dua tiap malam, minta rumah tangganya dirukunkan. Hai malaikat, islahkan, rukunkan dua hati yang sedang sengketa. Asal tahajud dia lakukan. Ibu buat apa punya suami gagah, ganteng, cakep, sarjana, kaya? Rumah tangga kacau balau buat apa itu? Nah, jiwa pertama diarahkan ke sana itu. Ramadan mendidik kita hidup seperti itu. Makanya orang kalau sedang puasa Bapak lihat tenang-tenang. Negeri ini jadi aman, damai. Tidak ada kata-kata yang tidak nyaman kita dengar. Malah kalau saya buka Facebook, sepanjang bulan Ramadan banyak filosof-filosof baru. Kita yang kuliah bertahun-tahun nggak bisa kadang-kadang dengan kalimat macam itu. Pandai-pandai, cerdas-cerdas, halus-halus kalimatnya. Mestinya kan bangsa kita ini bangsa yang berpancasila, begitu hidupnya. Oke, itu yang pertama. Nafsu yang kedua namanya lawamah. Ada dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kiamat saya kira tahu semua ya, kiamat ya. Selama ini kita di Bogor nih kalau ngaji kiamat tuh kehancuran. Bukan, saudara. Al-Qiyam tuh kebangkitan. Kalau bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus, semua tata surya, Bima Sakti, tata standing, Juniper, semua hancur. Ruh tidak. Yang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Zarrah kalau nggak jadi ubul qura, kepala semut hitam yang kecil. Kalau nggak jadi Bogor, zarrah biasa biji sawi. Padahal biji sawi itu kan besar, yang kecil itu kan atom. Atom juga bisa dibelah. Kata Pak Habibie, Pak Anwar, saya bisa pecah atom itu. Iya, beliau bisa. Ada proton. Proton bisa dipecah. Semua makhluk bisa dipecah. Yang tidak mungkin bisa dipecah satu. Niat di dalam hati. Begitu halus Allah menciptakan niat. Tidak mungkin makhluk bisa memecah. Jadi tafsir modernnya mestinya begini. Kalau kamu berniat baik, niat kamu berpahala. Kalau kamu berniat buruk, maka niat kamu itu berdosa. Tidak benar kalau selama ini bapak-bapak dapat pelajaran, kalau kita berniat baik belum dikerjakan berpahala. Kalau kita berniat buruk belum dikerjakan tidak berdosa. Tidak. Dua-dua punya imbas. Itu sebabnya saudara bekerja di pajak, niatkan ibadah kepada Allah. Kalau saudara bekerja di pajak, berniat ibadah kepada Allah sama dengan puasa, sama dengan zakat, sama dengan haji, sama dengan sholat. Asal niatnya, niat ibadah. Tapi kalau dari rumah bapak-bapak, oleh istri tanya gini, Mama, Papa mau kerja dulu di Jalan Juanda, Bogor, di pajak. Kata istri, untuk apa Papa kerja? Papa jawab yang enak ya istri, mencari rezeki yang halal bekal ibadah kepada Allah. Itu sudah membangun bangsa itu. Kalau usah ngecap sama istri di rumah, Papa mau kemana? Mau kerja di pajak, membangun bangsa dan negara, mewujudkan masyarakat dan makmur. Nggak usah ngecap lah. Yang biasa-biasa aja. Papa mau ibadah, kerja di pajak. Itu ibadah, bekerja di pajak membangun bangsa. Nafsul lawwamah. Yang kedua ini yang ingin Allah hindarkan. Saudara-saudara, selama ini orang berpikir kalau harta banyak pasti bahagia. Ya. Maaf, dunia ini sudah saya kelilingi dakwah. Teori itu tidak betul sama sekali. Malah air mata seringkali berlinang di balik tembok-tembok yang indah-indah itu, Bursi. Bapak hidup kaya raya,
tidak bisa tidur malam, mimpi-mimpi buruk, gelisah, dikejar-kejar polisi. Apa artinya itu? Ibu-ibu rumah punya rumah 1 hektar. Dalam rumah kolam renangnya 4, air putih, biru, hijau, merah muda. Itu udah kaya betul tuh kan. Tapi hidup tidak nyaman, gelisah, resah. Untuk apa? Atau saya pakai bahasa kampung saja. Bapak hidup kaya, tapi Allah mentakdirkan Bapak dioperasi jantung 8 kali keturun ke Kanada. Tidak sembuh-sembuh. Buat apa kekayaan itu? Kita kan khusus punya rumah sakit jantung. Tidak kalah oleh Dr. Chang dari Australia, para profesornya. Bapak datang ke harapan kita. Itu dokter-dokter jantung terbaik dari daerah semua dikumpulkan di harapan kita. Silahkan Bapak tanya kepada profesor jantung dan kardiovaskuler yang manapun. Bapak tanya, umumnya orang yang kena jantung koroner siapa? Itu rata-rata yang zakatnya tidak baik gitu. Bapak tanya. Saya pembina ID. Bapak tanya. Bapak datang ke sana, ke rumah sakit harapan kita. Bilang, Pak, saya kena koronil. Jantung itu kan ininya 2 tuh. Batangnya tuh 2. Yang kanan, yang kiri. Itu yang jantung dokter suka, para profesor bilang, koronernya sekian persen gitu. Kanan, kiri. Bapak tanya, orang-orang yang kena koronil, yang tidak sembuh-sembuh diobati, sudah pasang ring, 8 ring tidak sembuh. Tanya. Jawabannya profesor pasti itu. Bapak ibadah sedekahnya bagaimana? Bantu anak yatim? Zakat Bapak sempurna? Jadi kalau Pak Budi tadi mengatakan ada santunan anak yatim dan lain sebagainya, bukan buat Pak Budi, bukan buat Bu Lucy itu. Buat kita semua itu. Dan sekarang Pak Budi, saya bukan orang Jakarta, saya orang Bogor. Tinggal saya di Megapendung. Bapak jangan anggap saya masih di Jakarta. Saya di Megapendung sekarang. Pegang gubuk kecil, pondok pesantren modern Lebara, Pak. Jadi kalau Bapak punya anak, masuk ke Gontor. Aku ke Gontor repot-repot, masuk ke pesantren saya. Itu lawamah. Jadi nafsu yang kedua ini akan dikikis oleh Allah sepanjang bulan Ramadan. Itu sepanjang bulan Ramadan, Bapak-bapak, perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh, apapun bentuknya. Belajar hati itu empati kepada fakir miskin, anak yatim. Saya bacakan ayatnya, Bapak-bapak jangan pegang-pegang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, pendusta agama itu orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umrohnya sudah 5 kali, tapi anak yatim di sebelah rumahnya sengsara, tidak dia pedulikan. Selama ini Bapak ngaji di Bogor, kalau sholat, ngaji, puasa, ahli surga, begitu. Saya hafal Quran, nggak ada ayat itu. Kita hidup berada, ada fakir miskin, anak yatim di sebelah rumah kita. Kita biarkan, tidak kita berpedulikan. Meneteskan air mata tidak terdidik. Apa kau pendusta agama? Bukan umat Muhammad kau. Kalau saudara-saudara sempat ke Jerman, sekali-kali datang ke makam Karl Marx, pendiri komunis dunia itu. Marxisme. Ya, pertama yang paling aneh, kalau saudara ziarah ke makam Rasulullah, orang berdesak-desakan gitu, antri itu kan. Ingin ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Saudara kalau datang ke kuburannya Karl Marx akan kaget. Tidak ada orang berkunjung ke sana. Itu yang saya katakan dalam salah satu seminar di Jakarta, dalam sebuah seminar besar. Saya bilang, Pak Din, saya kira kalau Karl Marx baca Quran, nggak ada komunis di dunia ini. Sistem sosial dalam Islam, ada kitab Ar-Radu 'ala Dahriyin namanya, jauh lebih hebat dari ajaran komunis.
Komunis itu ajaran bangkai usang yang tidak perlu kita pegang sama sekali itu. Dalam Quran itu begitu. Kamu ibadah, ngaji, sholat, puasa, kamu tidak perhatikan hidup anak yatim, kau pendusta agama. Keras betul ayatnya itu. Dalam ayat itu ada pujian terhadap Tuhan, tapi ada ancaman, ada hukum di situ. Maaf dulu sih. Salah satu kelemahan kitab Jabur itu, saudara. Kalau kita belajar komparasi agama, Jabur itu sebuah kitab tentang pujian pada Tuhan, bagus sekali, bagus. Sayang, dalam Jabur Allah tidak menurunkan hukum di dalamnya. Kalau Bapak punya kitab Jabur, boleh bawa ke pesantren saya. Tidak ada hukum satupun dalam kitab Jabur. Al-Quran tidak, saudara. Al-Quran bicara dunia, bicara hidup kekinian, bicara hidup ukhrawi. Malah buat memberitahu kepada orang-orang yang masih hidup, kalau keluarga kamu meninggal, kamu tidak boleh nangis berlama-lama, sebab yang kamu kubur itu adalah sangkarnya, ruhnya sudah di barzakh. Semua di Quran itu dirinci satu-satu. Astagfirullahaladzim. Saudara baca semua kitab samawi, sebab kita wajib iman pada kitab samawi. Saudara akan punya kesimpulan yang benar Quran juga akhirnya. Saudara baca semua kitab itu. Saya membaca itu. Dakwah zaman sekarang, Bapak tidak bisa dakwah kayak zaman dulu. Kalau dakwah zaman dulu bisa Fatihah kita baca, orang percaya. Sekarang tidak. Umat bertanya itu. Bapak bicara begitu sumbernya apa? Orang bertanya. Nafsu yang ketiga namanya al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Saya agak tergesa-gesa ceramah apa-apa. Masih cukup waktu ini. Bapak-bapak kalau belajar tafsir ayat ini, ibu-ibu, adik-adik, nggak usah ngaji nahu, sorof, ma'ani, bayan, balaghah, lama itu. Itu perlu waktu 18 tahun ngaji begitu itu. Kalau Bapak ingin belajar ayat ini, Bapak masuk cari kamar ICU. Lihat orang yang sedang syakarat. Persis ayat ini menjelaskan itu. Ada dua bentuk kematian. Ada mati orang soleh, ada mati orang toleh. Ahli ibadah. Nah Ramadan ini kalau Bapak-Bapak benar ibadah meninggal bulan Ramadan, Allah menyajikan surga pada kita. Orang jahat kalau mati, Bapak silahkan masuk ke PMI. Masuk ke kamar ICU. Orang jahat kalau mati begini biasanya. Di hadapan wajahnya ke kiri, kata malakal maut, waktu ajal sudah tiba. Biasanya dia worry, dia cemas. Dia hadapkan mukanya ke kanan. Harapan dia malakal maut tidak ada. Kata malakal maut, fa'aina tadhhabun. Lari kemana kamu? Bapak lihat orang sakarat tuh. Kalau jahat dia. Lalu dia hadapkan mukanya ke atas. Beberapa menit menjelang ajal, kata wahai malakal maut, putar amal jahat orang ini. Kalau pakai bahasa Mabes Polri, rekonstruksi itu. Putar ulang. Nanti amal jahat kita itu diputar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak dipajak, lah jujur. Diputar, nanti kita lihat itu. Barang haram yang pernah kita makan, orang yang pernah kita lukai, sholat yang pernah kita tinggalkan, harta yang tidak dizakati, harta yang tidak disedekahkan, orang yang kita fitnah, anak yang tidak kita didik dalam agama, maaf, pelanggaran seksual yang dia lakukan di mana-mana, seluruh kejahatan diputar ulang. Di balik amal jahat lengkap itu. Siksa apa yang kamu terima di alam barzakh nanti. Barzakh itu bukan kubur ya. Waiting room. Transit house. Kamar penantian. Meninggal. Bapak kalau ada teman meninggal di komplek pajak, Bapak ada takziah namanya itu. Muka-mukanya itu.
Kalau waktu dibuka mukanya menyeramkan, tidak sehat ujungnya itu. Mengkhawatirkan di akhirat. Orang soleh kalau meninggal polusi tidak begitu. Orang soleh kalau meninggal, biasanya dia gini sama istrinya, dia peluk tuh, Mama, Papa udah 2 bulan di rumah sakit, rasanya kuat ini. Panggil anak-anak semua. Istrinya yang cantik dan setia langsung menelpon anaknya satu-satu. Papa sudah kelihatannya agak repot, kamu datang ke Jakarta semua, ke Bogor semuanya. Kumpul anaknya semua. Sebelum meninggal dia titip pesan dulu dengan tenang dia. Anak-anak, sayang ibu, papa sayang sama ibu. Jaga dia sampai ajal. Ibadah jangan kamu tinggal. Satu-satu itu. Dalam menegakkan kebenaran di saf terdepan kamu harus berada. Malah kadang-kadang ada bapak Pak Budi yang meninggal begini, dia pesan tuh. Papa meninggalkan sedikit harta sayang kamu bagi secara adil. Satu-satu dia pesan. Dia letakkan tangan di atas jantung sendiri. Kalimat terakhirnya biasanya kalau orang soleh. La ilaha illallah. Kalau orang syakarat sudah mengucap la ilaha illallah, dunia medis sudah tidak bisa menyelesaikan. Itu sudah selesai. Nah, lalu biasa gitu. Anaknya mulai menangis, istrinya mulai mencium pipinya, mencium bibirnya, mencium keningnya, anak-anaknya mencium tubuh bapaknya. Kata istrinya membisikkan gini, Bapak ucapkan Allah. Biasa sih bapak begini. Bapak ICU. Itu kalau dia orang syakara sedang berkata, dia sedang menyebut Allah, Allah, Allah. Biarkan itu. Dia katanya, Papa, sertifikat tanah di mana, Pak? Terima. Alam dia sudah lain itu. Beberapa menit kemudian dia meninggal. Sebulan dia di rumah sakit. Tidak kena karbohidrat. Coba kena beberapa buah kapsul. Beberapa tetes jus. Meninggal, pucat pasi. Dibawa pulang ke komplek pajak. Orang soleh ini. Kita takziah ke rumahnya ingin melihat. Bagaimana sih bapak yang soleh ini meninggal. Kita buka mukanya. Sulit kita bedakan. Dia sudah meninggal apa sedang tidur. Ini menjelang puasa. Dan bapak juga kerja di pajak. Pilih mau meninggal cara mana itu. Oke, sekarang nafsu yang kedua. Sekarang tazkiyah kedua. Tazkiyah kedua adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta selama puasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka makan makanan enak, bagus. Bagus. Kita harus makan makanan bergizi. Cuma konsekuensinya tinggi. Kalau orang makan terlalu banyak kalori, bisa kolesterol. Darah yang terkena kolesterol kalau tidak kita transfusikan bisa stroke. Harta sama, 100% sama. Dalam harta kita ada harta kolesterol. Itu mustahil ada 8. Kalau harta kita tidak keluarkan, kita transfusikan, harta kita bisa stroke. Dan kalau harta stroke, hidup sudah tidak punya arti. Bapak suka dengar ada orang hidupnya kaya raya, Allah takdirkan kena penyakit kanker otak. Suka dengar Bapak? Kaya. Dia bukan miliarder, triliuner. Tapi kena penyakit kanker otak. Jabatannya sudah tidak punya makna sama sekali. Itu yang saya katakan dari tadi. Saudara, kerja di pajak ini ibadah. Ibadah, jangan main-main. Ini ibadah. Nah, Allah memberikan jalan sepanjang bulan Ramadan ada zakat. Zakat itu apa? Membersihkan, meningkatkan. Ibu bapak boleh lihat, ada tidak orang yang gemar zakat hidupnya miskin? Nothing.
Sebab orang yang zakat itu berkah. Bersih darahnya orang zakat itu. Bersih hartanya. Sodakah. Sodakah artinya siddiq, benar. Harta itu diperoleh, dipajak secara benar. Dikeluarkan secara benar. Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Bukan sidik, siddiq. Kalau sidik yang benar, sodiq yang benar-benar. Kalau siddiq yang benar-benar benar. Ke situ diarahkan kita dengan Ramadan. Tazkiyatul mal. Yang ketiga, tazkiyah yang dulu yang di puasa diturunkan, tazkiyatul fikri, membersihkan pikiran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbika. Ya. Kalau pikiran rusak, saudara, pikiran rusak, hidup ini tidak lurus. Ya, hidup sombong, takabur. Tahu kan buat ibadah, buat bersombong-sombong. Padahal dosa tanpa ampun, syirik, akhlak paling buruk itu kan sombong. Saya tidak akan menyebut apa agama. Saudara boleh Nasrani, saudara boleh Muslim. Kalau punya rizki, coba sekali-kali saudara datang ke Mesir. Masuk di Egypt dan Mesir, Mesir. Lantai 2, belok kanan, kita bayar 10 US dalam. Ada orang baik, tapi dilaknat Allah. Penyakitnya sombong itu. Dalam antropologi kesehatan, Ramses namanya. Dalam Bible, dalam Quran, Firaun namanya. Sama saja itu. Kalau ngajinya di gereja, di masjid, Firaun. Kalau ngaji di perguruan tinggi, Ramses. Firaun itu pemimpin yang sangat baik, Ibu. Pak Budi, Firaun tidak makan sebelum rakyatnya makan. Firaun tidak tidur sebelum rakyatnya tidur. Kemana pemimpin sebaik Firaun kita cari? Kenapa Firaun sebaik itu ditenggelamkan di Laut Merah? Penyakit Firaun itu cuma satu, sombong. Kalau manusia sudah sombong, terhijab antara benar dan salah itu. Batas kebenaran dan kesalahan, nothing. Tidak ada. Apa yang akan kita sombongkan coba? Pak Budi dan adik-adik, yang mau disombongkan itu apa? Jabatan dulu sih, ujung jabatan itu ya pensiun. Harta, ujung kekayaan atau kemiskinan. Tidak ada orang kaya abadi, tidak ada. Tidak ada orang punya jabatan abadi, tidak ada. Bapak kalau saya coba ceramah di Bogor begini, Bapak boleh tidak dengar. Saya, Pak Kuresh, Pak Nazar, 17 orang, kami ceramah dari paling tinggi sampai paling sampai kelurahan. Nggak ada orang kaya abadi itu. Nggak ada. Orang jadi pejabat, selama jadi pejabat, enggak. Saya ikut bina pajak di Jalan Pemari Muhammad ini. Dia penceramah pajak ini. Nggak ada orang kaya abadi. Jadi kalau Bapak punya jabatan, jabatan itu dimanfaatkan untuk mengajak orang beramal kebajikan. Kalau Bapak punya harta, manfaatkan harta buat menolong orang yang membutuhkan. Baru namanya berkah hidup seperti itu. Nah, Ramadan mendidik kita ke situ. Khairul umur awsatuha. Hidup yang paling baik itu moderat, di pertengahan. Bapak-bapak, indah kalau kita hidup bisa membantu orang, mungkin tidak besar, tapi semua orang jatuh cinta pada kita. Indah. Maaf, boleh sih. Bapak-bapak boleh main ke pesantren saya sekali-kali, silakan main. Orang punya anak satu, sibuknya bukan main. Saya punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, 67. Anak-anak jenius.
Jadi kalau awal Desember, awal Juni, saya keliling SD di Bogor, saya cari mana anak yatim yang miskin tapi pandai. Sebab di pendidikan ini penyakitnya orang-orang yang pintar itu miskin-miskin itu. Mana orang yang cerdas, baik, tapi tidak punya kemampuan. Saya bilang, sayang, kamu tidak punya ayah, ini ayah kamu. Kamu tidak punya ibu, ini ibu kamu. Masuk pesantren Bapak, 1 sen tidak usah bayar, Bapak selesaikan semua kebutuhan kamu. Lebih dari orang lain, ini ayah kamu. Bapak lihat. Bapak pikir kalau saya sedang ceramah kemarin terakhir saya masih di Wellington, di New Zealand. Saudara pikir saya dijemput oleh duta besar? Saya pesan ke duta besar, nggak usah jemput saya. Saya punya anak di situ banyak. Anak saya jemput. Saya ceramah di mana? Di Frankfurt, di Jerman. Saya bilang ke duta besar, nggak usah jemput saya, biar anak saya jemput. Anak saya sudah sekolah di sana. Jemput. Itu calon pemimpin bangsa semua. Dan aduh bulus si adik saya yang baik, bulus yang rendah hati. Enggak miskin kita menolong orang, bulus sih enggak. Jangan Bapak pikir kalau kita menolong orang berkurang, tidak. Menolong itu bertambah. Malah kita mendapat pintu surga akibat ada orang-orang yang perlu kita bantu. Tazkiyatul mal, tazkiyatul fikri. Nah, Bapak-bapak, Ramadan yang akan kita jelang, arahkan ke arah itu. Arahkan ke arah itu. Benar-benar maksimal betul kita ibadah. Tadi malah saya belum isi di ibadah Ramadan di Subroto nih. Subroto 2 kali saya bilang ini. Tapi saya kagum sampai ke sahur-sahur bersama untuk satpam diperhatikan oleh Pak Budi. Masya Allah. Pak Budi sebagai kiai saya ikhlas berdoa mudah-mudahan amal Bapak jadi jembatan buat ke surga. Ikhlas saya berdoa itu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Pak Budi jadi jembatan Bapak buat ke surga di akhirat nanti. Terus beramal saleh. Nah, saudara-saudara, agak tergesa-gesa saya bicara, tapi pada intinya sudah saya sampaikan. Manfaatkan sebaik-baiknya itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita tetap tenang, damai, tidak ada hal-hal yang tidak mengkhawatirkan, pembangunan kita tetap berjalan semua terus. Bahwa sekali-kali ada anak nakal, sekali-kali ini dunia bukan surga. Kalau musuh segalanya serba damai, bukan di dunia, di surga nanti kita. Sekarang kalau ada sekali-kali karyawan nakal, kita peluk. Kita cium. Kenapa berbuat begitu tadi? Janji tidak berbuat baik-baik, tapi harus ditegur, mesti diperbaiki. Tidak boleh ada hal-hal yang itu. Terakhir, saudara, tentang wahyu. Belum tentu kalau orang berilmu pandai lalu masuk Islam, belum tentu. Rapat itu mengajarkan itu dengan kebersihan jiwa itu. Oh, dia pandai Pak Anwar, pasti dia jadi muslim sebab Islam itu sumber kebenaran. Belum tentu. Di Alexander University ada Izzabilutta. Izzabilutta ini ahli tafsir Quran. Dia memberikan mata kuliah tentang mukjizat Al-Quran. Saudara bayangkan hebatnya. Dia ahli tafsir Quran, profesor tafsir Quran, memberikan mata kuliah tentang mukjizat Al-Quran. Pak Budi, Izzabilutta sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Lihat mahalnya hidayah, bukan semata ilmu. Joe Bardot, dia ahli risalah Rasulullah. Bapak kalau ngaji di pesantren ada risalah Rasulullah 2 kali Quran tebalnya. Itu buku paling bagus yang berkisah tentang kisah Muhammad. Kak berjanji apa nggak ada apa-apanya sama itu. Buku paling bagus. Ahli risalah Rasulullah. Bapak-bapak dia tahu sampai meninggal George Bardot tidak masuk Islam. Jadi kepandaian semata-mata tanpa jiwa bersih. Allah enggan memberikan wahyu kepada hati-hati yang kotor itu.
Nah, Ramadan mendidik kita, hati kita juga harus bersih. Sehingga selesai Ramadan, ini yang dikatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa dengan cara begitu itu, dia akan diampunkan segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Atau fast is fast. Yang sudah ya sudah, kata Allah. Saya Al-Ghafur. Ghafur itu bukan pemaaf. Bapak-bapak kalau ngaji di kampung, Ghafur itu pemaaf gitu kan. Bukan. Ghafur itu artinya mengganti dengan kertas baru yang putih. Semua dosa Bapak diselesaikan, habis selesai Ramadan. Tapi jangan bikin kesalahan baru. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan apa pesan-pesan Ramadan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim ini. Demikian saudara, ini masih bagi waktu. Saya masih punya 2 acara. Selesai Halti Jaksa Agung, selesai sahabat saya juga Pak Zul, Menteri Perdagangan. Minta Pak Anwar kalau nggak sempat di rumah, saya kumpulkan para pejabat perdagangan di rumah saya. Habis maghrib masih punya acara. Dia terbayar saya makan malam di jalan saya ini, tidak di rumah. Di sini juga nggak dapat makan saya kira. Enggak. Bapak harus langsung berangkat ini. Kita berdoa dulu sih sama-sama, Pak Budi sama-sama, buat kebaikan bangsa, negara, buat kebaikan kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami. Dosa orang-orang yang pernah memfitnah dan menzalimi hidup kami. Dosa para ulama dan guru-guru bangsa kami. Dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau, karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid, ya Allah Zat yang maha kaya dan terpuji. Bahagiakan hidup kami di dunia. Karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat ya Allah. Karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat memikulnya. Karenanya dalam mengejar harta jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam ikut membangun bangsa jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ilahalah, selamatkan diri kami, keluarga kami, bangsa kami dari segala mara bahaya, dan berikan kepada kami selalu petunjuk yang benar pada as-sirat al-mustaqim. Allah jadikan Ramadan tahun ini bulan yang dapat menghapus segala dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudara-saudara, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.